Nah, ya, jadi begitu. Sisakan mutlak sebelah kiri saja sendirian, lalu sebelah kanannya angka atau mungkin ada variabel. Nah, nanti penyelesaiannya hanya ada dua ya kalau persamaan ini. Persamaan ini hanya ada dua, yaitu yang satu ruas kanannya positif, yang satu ruas kanannya negatif, gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan tadi ya definisi nilai mutlak itu positif. Nanti ketika misalkan ada soal tanda mutlak sama dengan negatif, ya negatif angka. Nah ini hasilnya pasti himpunan kosong gitu ya. Tapi ya harus hati-hati aja ketika nanti kalian ketemu mutlak sama dengan negatif. Mutlak satu ya, tanda mutlaknya cuma satu sama dengan negatif itu tidak ada jawabannya, himpunan kosong. Nah, kalau ini kan masih ada ya, nilai mutlak sama dengan 9. 9 itu positif, jadi nanti penyelesaiannya 2, mutlaknya hilang, tanda mutlaknya hilang, nah nanti digantikan dengan angka 9 dan angka 9. Lalu di pindah ruas, tinggal X sama dengan 2, X sama dengan min 7, nah itu hasilnya. Nomor 4, nomor 4 juga sama, di sini tanda mutlak sama dengan pindah ruas ya, pindah ruas, kan ini masih ada 3X sebelah kiri, pindah ruas. Jadi sisakan mutlak di sebelah kiri sendiri. Nah, nanti 6 min 5X min 3X. Jadi 6 min 8X. Sama caranya, yang satu ruas kanannya positif, yang satu dikali negatif. Ya, jadi kayak gini. Seperti biasa, pindah ruas, sisakan X sama dengan, nah di sini kan X-nya sama dengan sepertiga, dan X-nya sama dengan 2. Nah, X sama dengan, nah setelah ini, jangan lupa diuji ya, diuji. Diuji, kenapa diuji? Karena si ruas kanannya ada variabel ya. Ruas kanan ada variabel, dan bukan tanda mutlak, ada variabel harus diuji. Harus uji ya. Ujinya bagaimana? Ujinya harus positif. Ya, ujinya harus positif. Si ruas kanannya ya, ruas kanannya harus positif. Nah, ini harus positif. Ketika kalian udah menemukan X sama dengan sepertiga dan X sama dengan 2, maka uji ke sini, 6 min 8X. Yang terakhir tadi, 6 min 8X, masukin 6 dikurang 8 kali sepertiga, itu hasilnya positif. Kalau positif berarti betul, itu adalah HP-nya. Berarti sepertiga ini adalah himpunannya. Ini adalah HP-nya. Nah, yang satu lagi kalau X-nya sama dengan 2, dimasukin ke 6 min 8X. Hasilnya apa? Negatif. Kalau negatif, dia tidak, bukan HP-nya. Berarti yang HP-nya aja adalah yang sepertiga. Ya, duanya nggak masuk. Itu bedanya. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini tandanya ada kuadrat. Kalau ada kuadrat, dimisalin. Ya, pakai pemisalan. Pemisalannya misalkan P atau A selain variabel X. Nah, udah dimisalin, terus P menjadi P kuadrat kurang 10P sama dengan min 25, pindah ruas semuanya, terus difaktorin, P min 5, P min 5. Nanti dapat P min 5 sama dengan 0, P sama dengan 5. Lalu si P ini balikin lagi ke pemisalan ya. Pemisalannya mutlak X min 1 sama dengan 5. Tadi caranya ada 2. Ya, kalau persamaan sama dengan ada 2, yaitu yang satu positif, yang satu negatif. Ya. Selesaikan, dapat X-nya sama dengan 6, X-nya sama dengan min 4. Udah itu. Karena yang ditanyakan variabel X-nya ya. Nomor 6 itu udah ke pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaannya ada lebih besar, ada kurang dari. Kalau lebih besar itu atau ya apa namanya penyelesaiannya itu atau. Nah ini atau kalau misalkan tandanya kurang dari ya yang sebelah kiri ini kurang dari berarti nanti penyelesaiannya ada di tengah-tengah X-nya. Nah, itu yang ngebedain. Kalau atau berarti ini setengah X tambah 1 lebih besar dari 3 atau apa namanya? Ini tandanya kurang dari min. Kalau ini kan lebih besar positif kurang dari min. Kalikan dengan pecahan karena kita akan menghilangkan pecahannya dulu.
X tambah 2 lebih besar dari 6, lalu pindah ruas, X lebih besar dari 4. Atau sama ya, ini juga kurang dari min 8. Tinggal dicari di opsinya. Nomor 7 ini masih lebih besar ya, lebih besar, tapi ini ya, apa namanya, kali silang aja langsung. Jadi nanti mutlaknya dipisahin, terus kali silang boleh ya, boleh kali silang. Jangan lupa masih ada mutlak. Ada mutlak. Nah, caranya kalau mutlak kedua ruas, X plus 2 tambah 2X min 8, X plus 2 yang satu tandanya berubah ya, min 2X tambah 8. Lebih besar dari 0, tandanya lebih besar, terus hitung ya, ini menjadi 3X min 6, kurung min X plus 10 lebih besar dari 0. Nah, ini tuh faktor ya sebenarnya, ini faktor, maka didapat nanti X-nya sama dengan 2, yang satu lagi X-nya sama dengan 10. Buat garis bilangan, 2 sama 10, tanda ini 3X, yang satu ya, yang satu 3X, yang satu min X. Artinya 3 kali min, atau positif kali min itu min, min plus min jadinya. Nah, karena ininya apa, tandanya lebih besar dari, maka yang diambil positif ya. Nah, udah deh. Kalau positif, mana sih? Bentar. Ini teh nomor berapa? Oh, udah ya. Berarti jawabannya yang D di tengah-tengah. X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 10. Nah, jangan lupa X-nya ada di bawah ya. Karena pecahan, dia nggak boleh ya. Dia nggak boleh sama dengan 4. Gitu, satu laginya ya. Mungkin di sini ada syarat. Syarat penyebut. Syarat penyebutnya, X kurang dari 4 tidak boleh sama dengan 0. Makanya X tidak boleh sama dengan 4. Nah, jawabannya adalah yang D. Yang nomor 8 ini ada tanda kuadrat, makanya dimisalin lagi sama kayak sama dengan. Bedanya apa? Bedanya kalau pertidaksamaan dia harus dibuat garis bilangan gitu ya. Itu yang ngebedain. Nah, ini dimisalin sama, terus ketemu akarnya A-nya. Kemudian, nah ini dibuat garis bilangan. Nah, nanti akan menjadi A lebih besar dari 2, A lebih besar dari 2, kurang dari 3, A-nya balikin ke nilai mutlak. Nah, di sini mungkin yang agak ribet ya. Nah, biasanya ya, ini nanti PAS nggak seribet ini. Di PAS itu biasanya hanya, jadi yang ruas kirinya itu negatif. Biasanya seperti itu ya, jadi nanti agak gampang. Nih, yang kayak gini, min 2, misal ya ini mah, nanti akan seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, nanti yang ini, yang kiri ini dia hasilnya semua bilangan real. Artinya apa? Artinya si mutlak X min 1 itu lebih besar dari min 2. Nah, lebih besar dari min 2, lebih besar dari min, ini dia hasilnya tuh X bilangan, semua bilangan real. Tapi nanti kalau misalkan X mutlak ya, kurang dari negatif, misal, berarti nanti ini tidak ada himpunan kosong ya. Jadi himpunan kosong. Itu ya, kalau kurang dari min, himpunan kosong mutlaknya. Kalau mutlaknya lebih besar dari min, semua bilangan real. Nah, biasanya nanti lebih gampang ya, lebih tinggal nyelesain yang kanannya. Yang kanannya itu kurang dari 3 ya, nggak min. Kalau dua-duanya min ya berarti himpunan kosong jawabannya. Nah, yang ini kanannya kurang dari ya, yang ini berarti. Nah, kalian harus lihat yang ini. Gitu. Kurang dari berarti nanti ada di tengah-tengah penyelesaiannya. Nah, yang kirinya negatif, yang kanannya positif. Min 3, ininya plus 3. Ya, nanti di min satunya pindah ruas, 1 kurang 3, 3 tambah 1. Udah, nanti jawabannya adalah yang ini aja. Gitu ya. Itu untuk nomor 8. Jadi nanti mudah-mudahan di PAS-nya nggak seribet ini, harus diiris. Mungkin agak repot ya. Nah, ya. Jadi nanti cukup sampai sini. Karena yang ruas kirinya negatif. Oke, itu udah nilai mutlak. Sekarang SPLDV.
Kalau SPLDV mudah-mudahan ini ya masih bisa ya, masih gampang gitu, tinggal eliminasi substitusi. Bentar. Bentar, Ibu mau ambil minum dulu ya, sebentar. Nah, oke. Jadi Ibu akan menyelesaikan, kita akan menyelesaikan soal ceritanya dahulu, baru nanti soal SPLDV, SPLTV biasa. Nah, nomor 9 masih biasa, nomor 10 juga masih biasa, nomor 11 ya. Nomor 11 di sini jumlah dua bilangan sama dengan 8. Nah, artinya apa? Jumlah dua bilangan. Berarti dia ada dua bilangan. Kita misalin aja nggak apa-apa. Bilangan pertama, misalnya, bilangan pertama itu boleh X atau A juga boleh. Bebas gimana kalian. Bilangan 2 itu Y. Ya, biasanya XY atau AB atau PQ boleh. Nah, jumlah dua bilangan, artinya dijumlahin kedua bilangan itu, X plus Y sama dengan 8. Selisih kedua bilangan itu sama dengan 2, berarti X kurang Y sama dengan 2. Oke, sampai sini paham ya? Berapakah bilangan itu? Nah, kita eliminasi bebas. Di sini X sama Y-nya udah sama nih, udah sama-sama ya, X sama X, Y sama Y. Kalian mau boleh boleh apa namanya, eliminasinya boleh tanda kurang, boleh tanda tambah, bebas. Apa yang mau kalian eliminasi dulu gitu ya. Misal yang mau dieliminasi ini dulu deh, apa X dulu, ya udah. Berarti tandanya kurang karena sama ya, tanda X ini positif-positif. Nah, berarti X-nya udah habis. Tinggal Y-nya. Y dikurang min Y. Nah, di sini kalian harus hati-hati ya. Y dikurang min Y. Kayak gitu. Artinya Y plus Y. Oke. Y plus Y itu sama dengan 2Y. Sama dengan 8 dikurangin 2. 6. Y-nya sama dengan 6 dibagi 2. 3. Oke ya. Nah, udah ketemu Y-nya. Kalian langsung aja substitusi ya, substitusi ke yang pertama atau yang kedua ini bebas. Nah, substitusi misalkan ke yang kedua deh, yang angkanya kecil ya, cari angka yang paling kecil aja supaya gampang menghitungnya. X kurang Y sama dengan 2. Kita substitusi Y-nya 3. Jadi X kurang 3 sama dengan 2, X sama dengan 5. Jadi bilangan itu adalah berapa? 5 dan 3. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan? Soal nomor... Jadi itu tuh bilangan-bilangannya tuh diubah ya. Jadi dimisalkan ya gitu, Bu ya. Betul, dimisalin. Harus dimisalin. Kalau soal cerita harus dimisalin ya. Supaya gampang. Oke, ada lagi Yukan atau yang lainnya? Pertanyaannya? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nomor 12 ini gini aja, nomor 12 maka A tambah 24 sama dengan 2B, 3A tambah 24 sama dengan 3B. Nah, itu teh berarti apa variabelnya A sama B gitu ya. Nah, kalian boleh aja mau pindah ruas boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi mungkin kalian udah terbiasa ini ya, maksudnya X sama Y di sebelah kiri, sebelah kanannya angka. Nah, boleh aja kalian pindahin dulu. A kurang 2B sama dengan min 24. A kurang 3B sama dengan min 24. Nah, itu boleh. Nanti kalian langsung eliminasi A-nya misal.
Ntar ya kita bahas ya ini. Kita bahas dulu yang soal cerita. Ini juga sama ya, pokoknya kalau misalkan ini susun aja jadi X sama Y-nya di sebelah kiri. Berarti ini min 4X, min Y sama dengan 1. Ini 2X, min 2Y sama dengan min 18. Nah gitu susunnya. Oh, ini satu lagi. Nomor 14. Kayaknya 14 belum kita bahas ya di KBM. Bentuknya pecahan. Pecahannya itu bukan X-nya di bawah ya, beda dengan nomor 15, ini X sama Y-nya di bawah. Nah, kalau ini bilangannya aja, angkanya aja yang pecahan gitu ya, pecahan. Caranya kayak gimana? Kan kalau ngitung pecahan kalian pusing ya. Ibu juga nggak suka gitu, apalagi kalian mungkin. Nah, bagaimana supaya tidak ada pecahan? Nah, kalau nomor 15 kan dimisalin ya. Kalau nomor 15 itu dimisalin. 1 per X-nya sama dengan A, gitu. 1 per Y-nya sama dengan B. Nah, kalau nomor 14, kalau pecahannya dalam bentuk angka, enggak dimisalin. Tapi diubah, gitu. Bukan diubah, apa ya namanya? Dikali, gitu ya. Menghilangkan pecahan, setengah X tambah 3 per 4 Y sama dengan 4. Nah, ini dikali. Kali berapa? Kali, apa ya? Kalau menyamakan penyebut itu apa ya? FPB apa KPK? Ibu jadi lupa. KPK ya? FPB. Ya itu ya pokoknya ya. Yang terkecil kan Bu ya kalau Kecil ya, berarti KPK. iya. Ya, 2 sama 4 apa nih? KPK-nya. Ya, anggap Iya, berarti 4. 4. Nah, ya itu gitu. Berarti kali 4 semuanya. Kedua ruas ya. Kedua ruasnya kali 4. Berarti 4 kali setengah. Atau 4 bagi 2. 2 gitu ya. 2X. Oh, warna merah lagi ya. 2X tambah 3 per 4 kali 4, 1 ya, atau nggak usah ditulis, satunya nggak apa-apa. Sama dengan, ini juga dikalikan, 4 kali 4, jangan lupa. Biasanya kelupaan tuh sama dengannya dikaliin. 4 kali 4, 16. Nah, ini persamaan pertama. Nah, yang kedua juga sama. Yang keduanya, sepertiga X tambah 2 per 3Y sama dengan 3. Kali berapa nih kira-kira? Angkanya 3 sama 3. Kali 3 ya. Kali 3 ya, karena udah sama ya 3. Kalau tadi kan 2 sama 4 ya, belum sama. Jadi kalau 3 ya udah kali 3 semuanya. Kali 3 semuanya berarti sepertiga kali 3 atau 3 per 3 jadinya X atau 1X. Tambah 2 per 3 kali 3, 2 ya. 2Y sama dengan 3 kali 3, 9. Nah ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nanti kita susun. Boleh ditulis lagi menjadi 2X tambah Y sama dengan 16. Yang bawahnya X tambah 2Y sama dengan 9. Udah deh kalian ini eliminasi apa? Misalkan X. Berarti kalau X itu yang atas kali 1, yang bawah kali 2 ya. Nah, berarti yang atas itu tetap 2X tambah Y sama dengan 16. Yang bawah semuanya kali 2. 2X tambah 2 kali 2, 4Y, sama dengan ruas kanannya juga kali 2, 18. Baru kita kurang ya, karena 2X ini positif dua-duanya. Tandanya sama, dikurang. Y dikurangin 4Y, jangan lupa ya. Berapa Y kurangin 4Y? Atau 1 kurangin 4 ya, atau 1 kurangin 4 itu berapa? Min 3. Min 3Y sama dengan 16 kurangin 18. 2. Jadi Y-nya sama dengan 2 per 3. Nah, biasanya kalau udah kalian ketemu pecahan kayak gini, kayak nggak percaya gitu. Benar nggak sih hitungan saya gitu? Nggak apa-apa, kita terusin dulu ya. Kalau memang udah kalian teliti gitu ya, diulangin lagi. Oh, benar. Nggak apa-apa. Nah, udah dapet Y-nya sama dengan 3, kalian substitusi ke salah satu ya. Salah satunya mendingan jangan yang di sini, jangan yang tadi udah dikaliin 2 ya, 2X, 2X kayak gitu. Nah, di soal pertama lagi aja, balikin lagi aja supaya angkanya kecil ya. Jadi substitusi ke sini. Oke. Substitusi ke X tambah 2Y sama dengan 9. Nah, X ditambah 2 kali 2 per 3 sama dengan 9.
Berarti ini X tambah 4 per 3 sama dengan 9 gitu ya. Nah, kalau ada pecahan kayak gini lagi sama, lebih baik kalikan si bawahnya ya, KPK bawahnya 3. 3X ditambah 4 sama dengan sama dengan 27. Jadi 3X sama dengan 27 kurangin 4. Berapa? 23 ya. Nah, X-nya sama dengan 23 per 3. Nggak enak ya? Itu Bu, Ya. yang 4 kali 3 per 4 nggak jadi 3 ya Bu. Yang 2X plus Y sama dengan 16. 12 sama dengan 16. Iya, terus 4 kali 3 per 4, 4 kali 3 per 4. Aduh, tiganya nggak ikut turun. yang ini. Kursornya nggak kelihatan Bu. Oh, kursornya nggak kelihatan, Ya, kurang kelihatan. tapi jalan nggak kursor Ibu? Ya, jalan sih Bu. Oh, oke. Taduh, mana yang diturunin? Yang di ini, yang 1 per 2X tambah 3 per 4 Y sama dengan 4 dikali 4. Kali 4. Yang ini? Ya, yang langkah awal. Yang awal, yang merah ya? Ya. Ya, benar kan ini kali? Tiganya nggak ikut turun atau Bukan nggak udah ikut. benar ya? Dikali, ini 3 per 4 ya? 3 per 4 kali 4 ya? Nah, 3 per 4 kali 4 kan habis ya? Oh iya, betul, Jadi betul. 3 Y. Oh iya, benar. Oke, Gusti, terima kasih. Sama-sama Bu. 3 Y. Nah, itu berarti salahnya di situ ya. Wah, salahnya dari awal nih. Berarti ini 2X tambah 3Y. Nah, oke, di sini juga 3Y. Oke, berarti 3Y ya. 3Y kurangin 4. 3 kurangin 4, min berarti ya, min Y. Nah, alhamdulillah ya, berarti nggak pecahan. Min 2 bagi min 1, 2. Oke, di sini kita hapus. Y-nya 2 ya, Y-nya 2. Oke, berarti X tambah 4 sama dengan 9. X-nya sama dengan 5. Oke, yang ditanyakan adalah X kali 5 kali 2. 10. Oke, gitu ya. Nah, itu benar, harus teliti banget ya. Oke, ya kalau pecahan, supaya mudah, kalikan dengan KPK atau apa namanya FPB gitu ya. Pokoknya kalian ngerti ya itu ya Ibu. Maaf, lupa lagi namanya. Yang 15, nah kalau 15 bedanya tadi ya, kalau pecahannya di bawahnya variabel X sama Y-nya di bawah. Nah, baru dimisalin. Sama ya kayak tadi ya, kita lewat dulu karena udah pernah dibahas. Nomor 15, kita ke soal cerita. Bu, Boleh, Rafa? ya saya kalau yang nomor 15 tuh kalau saya nggak jadi deh Bu. Jadi, Ya nggak jadi. oke, berarti nanti ya. Oke, nomor 16 sekarang yang soal cerita. Amar membeli 2 kg mangga dan 1 kg pisang. Nah, pokoknya kalau soal cerita harus kalian misalin ya. Misalinnya bebas, mau mangganya X, mau pisangnya Y, atau mangganya M. Kalau Ibu sesuai ya. Lebih sukanya kalau beda sesuai. Mangga M. Terus pisang P gitu. Oke, berarti di sini 2 kg, 2 aja yang dipakai, 2M, ditambah 1 P, atau P doang nggak apa-apa, di sebuah toko dengan harga 41.000. Oke, kita cek dulu ya. Boleh nggak sih 41 ininya hilang? Oke, nggak ada 500, aman. Berarti kita 41 aja. 000-nya nggak usah nggak usah ditulis. Setelahnya, Siti membeli di toko buah yang sama. 2M tambah 2 pisang ya, sorry. 2 pisang berarti 2P tambah 1M. Nah, kita susun dulu aja jadi 1M tambah 2P sama dengan 37. Tapi kalau kalian mau pakai 00-nya boleh aja. Boleh aja ya. Jika Iwan membeli ada lagi. Iwan membeli 1M. Oh, yang ditanyakan, Iwan membeli 1 mangga dan 1 pisang di toko yang sama berapa harus bayar. Nah, kita nanti ya. Berarti ini ada 2 dulu, ini masih SPLDV. Kita
eliminasi substitusi. Nah, mana yang mau dieliminasi? Boleh M dulu, boleh P dulu. Misalkan M yang mau dieliminasi ya, berarti yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Ini 2M tambah P sama dengan 41, yang bawah 2M tambah 2P sama dengan 37 kali 2 berapa ya? 37 kali 2? 24. 24? Dia kan? Tinggi lagi. 7 ya, 3 kali 2. Nah, 14, 1, 74 ya. 74. Oke. Dikurang. P kurang 2P. Hati-hati. P kurang 2P min P. 41 kurang 74. Nah, 74 dikurangin 41, tapi nanti hasilnya negatif ya. 3 ya. 33, jadi min 33. Oke, karena 41 kurangin 74, kebalikannya. Jadi P sama dengan 33. Nah, biasanya kalau di soal cerita nggak mungkin hasilnya min ya, karena dia soal cerita. Sehari-hari itu nggak mungkin min, apalagi harga. P sama dengan 33. Nah, satu lagi itu pisang. Sekarang mangga. Mangganya masukin kemana? Nah, ke yang ini aja, yang kecil ya. Yang kedua. M tambah 2P sama dengan 37. M ditambah 2 kali 33 sama dengan 37. M tambah 66 sama dengan 37. M sama dengan kenapa ya ini jadi negatif ya? Harusnya nggak negatif. Itu kayaknya Bu harusnya 4P. 4P. Oh, Ibu salah lagi. Ya Bu, doanya kali. Aduh, kenapa ya? Jadi nggak fokus. Oke, maaf ya. Ini 4P ya. Berarti harusnya min 3P. Min 3P. Oh, berarti P-nya harusnya 11. Oke. 11. 11, ini 22. Berarti 37 kurang 22. Berapa? 37 kurang 22. 37 kurang 22 berapa kira-kira? 15, Bu. 15. Nah, yang ditanyakan jumlah ya, 1 mangga dan 1 pisang. Artinya dijumlahin, berarti 11 ditambah 15. 26.000. 6. Udah gitu ya jawabannya. Nah, nomor 17 adalah tahun, tentang tahun, ya, umur biasanya. Kasim dan ibunya 5 tahun yang lalu. Nah, ada kalimat 5 tahun yang lalu. Masih ingat nggak? Memiliki perbedaan umur 3 kali lipat. Wow. 2 tahun yang... Oke, jadi Kasim, umur Kasim itu K. Kalau ibunya ya I gitu ya. Bebas, tapi kalian mau XC juga boleh. Berarti Kasim dan ibunya 5 tahun yang lalu memiliki perbedaan umur 3 kali lipat. Gitu. Berarti ibaratnya ya, kalau Kasim sama dengan 3 kali ibunya. Kayak gitu ya. Biasanya kan ibunya lebih tua ya. Nggak mungkin kalian nulis ibunya itu 3 kali Kasim. Gitu. Nggak mungkin. Karena ibu itu biasanya lebih tua. Ibaratnya gini, misalkan ibunya umurnya 50, 60. Nah, si Kasim ini apa ya 3 kali ibunya, kan nggak mungkin 3 kali 60 ya. Gimana sih bentar ibu nulisnya 3 kali ibunya. 3 kali Kasim, sorry yang ini yang ibu mau salahin. Ibunya 3 kali Kasim. Misalkan umur Kasim itu 10. Berarti umur ibunya berapa? Gitu ya, umur ibunya 3 kali 10. Berarti ibunya itu 30. Ya, gitu ya. Sampai sini paham nggak? Atau ibu bingung nih di sininya nih. Nulisnya gimana? Jadi yang benar yang mana? Yang Kasim sama dengan 3 kali ibunya, atau ibunya sama dengan 3 kali Kasim? Misalkan ya, kita masih ngomongin 3 kali
lipat, 3 kali lipat. Yang mana yang benar? Kasim, misalkan Kasim 10, ibunya berarti 30 kan? Gitu. Nggak mungkin ibunya 10, Kasimnya 30. Nah, yang ini yang nggak mungkin. Yang ini adalah yang benarnya, karena ibunya lebih tua ya, 30. Berarti yang nulis yang benarnya yang mana? K sama dengan 3I atau I sama dengan 3K? K sama dengan 3I. K sama dengan 3I. I. Kasim sama dengan 3I ya, yang ini betul. Nah, yang ini ya. Yang ini yang betul. Kita coba aja tadi ya, K berarti 10, ibunya 3. Kasim sama dengan 3I. Kasim, ibunya tuh, bener ya? Bener ya? Kasim sama dengan, umur Kasim sama dengan 3 kali ibunya. Ya, oke, betul ya kalau dalam tulisannya seperti ini ya. Umur Kasim sama dengan 3 kali umur ibunya, gitu. Jadi 3 kali I. Nah, tapi ini ada kalimat 5 tahun yang lalu. Ada kalimat 5 tahun yang lalu. Ingat, si variabel ini harus satu ikatan. Diikat aja. Jadi 5 tahun yang lalu berarti kurang 5. Nah, ibunya juga sama. Jadi 3-nya di luar, I kurang 5. Bukan 3I kurang 5. Bukan gitu ya. Nah, jadi si variabelnya itu diikat jadi satu dulu. Gitu. Terus 2 tahun yang akan datang, jumlah umur Kasim dengan ibunya adalah 70. Nah, berarti 2 tahun yang akan datang ya. Berarti K plus 2 ditambah K ibunya I. I plus 2 sama dengan 70. Oke. Yang ini atau yang K plus I tambah 2? Yang benar yang mana? Jumlah umur Kasim dengan ibunya. Berarti yang kiri, Bu. Ya kan? Yang kiri ya? Yang kiri, oke. Jadi masing-masing umurnya ditambah 2 gitu. Iya. Oke, kita coba dulu ya. Oke, yang kiri dulu. Nah, yang ini kita selesaikan ya, jadiin K sama I di ruas kiri, berarti kita kali-kalikan dulu, buka dulu kurungnya ya, menjadi, oke, ini K min 5 sama dengan 3I min 15. Yang bawahnya K plus I plus 4 sama dengan 70. Nah, ini masih kita selesaikan susun. K min 3I sama dengan min 15 tambah 5 min 10 ya. Yang bawahnya K plus I sama dengan 66. 70 kurangin 4. 70 kurangin 4, 66. Kita bisa langsung eliminasi nih yang ini ya. K-nya ya dikurang. Berarti min 3 I dikurang I. Nah, min 3I kurang I ya. Min 3I kurangin I itu hasilnya min 4. Min 4I sama dengan min 10 min 66. Min 10 kurangin 66 berapa? Min 10 kurang 66. Nah, berapa tuh? Itu min 76. 6. I-nya berapa? 76 dibagi 4. Min 76 dibagi min 4. Gitu ya. Ada nggak jawabannya? Ada, Bu. Berapa jawabannya? 19. Ya 19, Bu. Nggak min ya, karena udah Ya, ini min. 19. 19 tahun. Berarti kayaknya salah ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bakal lihat lagi. Oke, berarti K-nya berapa? K-nya boleh ke atas, boleh ke bawah. Ke bawah aja ya. Ke bawah itu ini yang ini. Nah, yang ini berarti K plus I sama dengan 66. K
plus 19 sama dengan 66. K-nya sama dengan 66 kurangin 19. 66 kurangin 19. 47. Oke, nah mungkin ini kebalik ya. Jadi jawabannya adalah yang 19 dan 47. Ya. Nah, mungkin itu kebalik di mananya? Kebalik mungkin yang tadi ya. K sama dengan 31. Umur Kasim dan ibunya. Yang ini kali ya, harusnya yang ibunya sama dengan 3 kali Kasim. Harusnya ya. Nah, nggak apa-apa, karena ini PG, kita bisa melihat, tinggal ditukar aja. Ya, jadi kenapa dihapus semuanya? Jadi yang benar adalah yang ibunya sama dengan 3 kali Kasim ya. Gitu. Kayak yang tadi ini benar ya, harusnya Kasimnya 10, ibunya 30. Nah, berarti kalau kita masukin, ibunya sama dengan 3 kali Kasim. Nah, ibunya 30, Kasimnya 3 kali 10. Nah, ini yang benar ya. Kalau tadi kan Kasim sama dengan 3 kali I, Kasimnya katanya 10, ibunya 3 kali ibunya 30. Nah, ini kan salah ya. Gitu ya. Mungkin ngeceknya kayak gitu lagi aja. Jadi yang benar adalah yang ini harusnya. Oke, tinggal diganti aja, nggak apa-apa. Oke, nomor mana lagi? Ini udah SPLTV, X, Y, Z. Kita lewat dulu. Ini, nah, nah, pokoknya kalian kalau ada X tambah Y, nomor 19 ya, X tambah Y sama dengan 2Z, boleh kalian susun semuanya ke sebelah kiri ya. X tambah Y min 2Z sama dengan 0. Terus 4X min 4Y, salah, Y dulu ya. 4X min Y min 4Z sama dengan 0. X tambah Y tambah Z sama dengan 15. Kayak gitu. Yang nomor 20 juga sama. Ini tinggal dibalik aja ya. Tinggal ditukar aja. Oke, nomor 22 juga sama. Ini pecahan, tapi bilangan pecahannya. Kayak sama tadi ya, dikali berapa yang pertama? 3 sama 2, KPK-nya berapa? Kali 6. Yang bawah? Yang bawah dikali 4. Kali 4. Yang terakhir yang ketiga 12. 43 kali 12. Gitu ya. Semua ruas. Sama caranya. Kita lanjut ke 23. Soal cerita. Di toko buku Gramet, Andi membeli 4 buku. Nah, ini boleh variabelnya B, pulpen, pensil ya. Boleh deh jadi X, Y, Z. Bukunya X, pulpennya Y, pensilnya Z. Jadi si Andi 4X tambah 2Y tambah 3Z harganya 26. Ada 500 ya, nggak apa-apa, berarti kita 26.000 tulis semuanya. Budi membeli 3 buku, 3X, tambah 3 pulpen, 3Y, tambah pensil, Z sama dengan 21.500. Sedangkan Cika membeli 3 buku, 3X, tambah 3 buku dan pensil aja ya, pensil itu Z. 3X tambah Z sama dengan 12.500. Dadi membeli 2 pulpen dan 2 pensil, 2Y tambah 2Z yang ditanyakan. Nah, kalau ini berarti kalian yang mau eliminasi gitu. Sorry, tambahnya kenapa ada 2 tambah. Nah, gitu. Bebas ya, mau persamaan 1, persamaan 2, persamaan 1, persamaan 3. Tapi karena yang ketiga ini 3X sama Z aja ya, 3X sama Z, berarti mendingan kita eliminasi 1 dan 2. 1 dan 2, tapi yang kita eliminasi variabel Y-nya, supaya nanti menyisakan X sama Z. Gitu ya. Oke, atau ada cara lain? Boleh. Ada cara lain? Maksudnya kalian mau, saya pengennya 1 sama 3, boleh. Atau 2 sama 3, boleh aja gitu. Oke, kita 1, 2 eliminasi variabel Y ya.
Berarti ini tuh Y-nya itu 2Y sama 3Y ya. Berarti yang atas kali 3 ya, yang bawah kali 2. Nah, berarti ini menjadi 12X tambah 6Y tambah 9Z sama dengan 26 kali 3. 26 kali 3, kalian kotret ya, 78. 78. Ya, betul, Rafa. 78.000. Yang bawah kali 2. 6X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 21.500 kali 2. 215 kali 2. 0 ya. 43.000. 43. Oke, nah kita eliminasi kurang ya, karena tandanya sama, 6-nya plus-plus. 12 kurangin 6X, 6X, 9 kurangin 2, tambah 7Z, sama dengan 78 kurangin 43. 78 kurangin 43 berapa ya? 5. 35.000. Oke. Nah, kita eliminasi lagi. Nanti kalian ini ya, harus ada tanahnya supaya jelas. Habis ini kemana? Nah, eliminasi 3 dan ini misalkan 4. Persamaan 4. 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 ini kita mau eliminasi apa nih? 3X tambah Z sama dengan 12.500. Yang keempatnya 6X tambah 7Z sama dengan 35.000. Misalkan mau eliminasi yang X-nya, berarti yang ini kali 2, yang bawah kali 1. 6X tambah 2Z sama dengan 12.5 kali 2. 25 ya? 25. 25.000. Yang bawah 6X tambah 7Z sama dengan 35.000. Oke, dikurang. Habis 6X-nya 2 dikurangin 7, min 5Z sama dengan 25 kurangin 35, min 10.000. 10.000. Z-nya jadi 10.000 bagi 5 berapa ya? 2.000. Oke, 2.000 nih udah ketemu nih, Z-nya 2.000. Nah, kita substitusi lagi ke si ini ya, 3X tambah Z dulu aja, yang gampang angkanya. 3X tambah Z-nya langsung 2.000 sama dengan 12.500. 3X sama dengan 12.500 kurangin 2.000. 10.500. Nah, X-nya sama dengan 10.500 bagi 3. 3.500. 3.500. Nah, udah ketemu X sama Z-nya, masukin Y ya. Y-nya tuh bebas kemana aja sih. Ke atas, yang pertama, kedua boleh. Nah, nanti kan yang ditanyakan 2Y tambah 2Z. Ya, misalkan masukin kemana nih yang paling mudah nih? Yang kedua ya. Tadi 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.500. Nah, 3X tadi ya yang di atas ini. 3X itu 10.500. Tambah 3Y tambah Z. Z-nya 2.000 sama dengan 21.500. Nah, berarti 10.500 tambah 2.000, 12.500. Tambah 3Y sama dengan 21.500. Nah, 3Y sama dengan berapa? 21.5 dikurangin 12.5. 9.000. 9.000. Y-nya? Y-nya 3.000. Nah, yang ditanyakan 2Y tambah 2Z. 2 kali 3.000, 6.000. Ditambah 2Z, 4.000. 10.000. Gitu ya. Nah, gitu. Ini harus hati-hati, harus teliti ya. Oke, 24 sampai 30 ini udah ke apa namanya gambar ya, SPTLDV. Nah, masih ingat nggak kalau lebih besar itu ke arah kanan apa kiri? Ini nggak ada gambar. Kalau lebih besar ke kanan. Betul, lebih besar itu ke kanan. Nah, ke kanan. Nanti gambar garisnya gimana? 2X tambah 3Y. Masih ingat nggak? Misal ya kalian, ini pasti nanti ada disajikan gambar. Ada gambar, nah kalian ngeliat garisnya yang mana? Masih ingat? Nah, kalau lupa gambar garisnya yang pakai titik potong, tabel titik potong.
Ya, ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, coba X-nya 0 kita tutup, anggap tutup. Y-nya berapa? Berarti Y-nya 4. Betul. Kalau Y-nya 0, tutup atau jadikan 0 ya artinya. X-nya berapa? 6. X-nya 6. Nah, artinya di sini koordinatnya ingat ke bawah, bukan ke samping. 0,4 dan 6,0. Nah, 0,4 anggap aja 4 di sini, 6,0, 6 dulu berarti X dulu 6. Nah, kayak gini ya gambarnya, kalian cari yang kayak gini, terus arsirannya tadi ke kanan ya, ke kanan. Ke kanan itu berarti ke sana. Gitu. Oke, bisa ya? Oke, nomor 25 juga sama. Nah, kita buat dulu, ini nggak ada garisnya, tapi sambil kita ingat-ingat lagi ya, gambar, koordinat, ini pokoknya ini Y, ini X. Nah, sama ya yang tadi kita buat tabel titik potong, tapi biasanya nanti nggak usah buat tabel titik potong ya, karena disajikan gambar. Tinggal cari aja yang tadi ya, tutup atau 0 gitu. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 3 Bu. Ya, nah nanti kalian tinggal cari garis yang Y-nya 3. Nah, itu adalah 3X tambah 5 gitu ya. Tapi ini mah buat pengetahuan kalian lagi supaya tidak lupa. Nah, kalau sekarang tutup, tadi tutup apa? X ya. Sekarang tutup Y. Kalau Y-nya 0, 5. X-nya berapa? Nah, berarti di sini X-nya 5. Nah, nanti kalian cari tuh garis yang 3 sama 5 kayak gini. Gitu ya. Yang satu lagi, X-nya 0. X-nya 0. X-nya 0, Y-nya berapa? 8. Nah, dicari yang Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, 4. 4. Gitu ya. X-nya 4 ya, di sini 4. Berarti kayak gini. Nah, nanti gambarnya kayak gini. Nah, tinggal kalian lihat. Oh, kalau garis yang merah ini kurang dari. Kurang dari itu ke kiri, ke kanan. Kiri. Ke kiri. Ini juga kurang dari. Kiri ya, berarti ya dua-duanya kiri. Kalian bebas nanti mau ngelihat arsirannya ke apa namanya, daerah bersih atau daerah kotor gitu. Ya, Kak. Ibu misalkan daerah bersih ya. Daerah bersih berarti kiri ya. Kiri itu berarti artinya kanan. Kanan itu ke sana ya. Terus apa namanya? Ini juga ke kiri, berarti ke kanan, kebalikannya ya. Kanan itu ke atas. Nah, berarti yang mana? Yang bersihnya. Yang bersihnya berarti yang ini ya, daerah ini. Nggak ada, di sini nggak ada keterangan X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Kalau ada keterangan berarti yang ini DHP-nya nih, yang di daerah di kuadran pertama. Kalau nggak ada berarti yang sepanjang garis merah ini, tapi yang di bawah sini. Nah, itu adalah DHP. Kalau nggak ada keterangan X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Oke ya? Oke, nomor 26. Bentuk daerah himpunan penyelesaian. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Oke, mungkin di kuisnya udah ada ya gambarnya, tapi nggak apa-apa, kita gambar lagi aja. Nah, berarti ini kalau ditutup, apa nih? X-nya 0, Y-nya berapa? 8. Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 6. Nah, gini aja ya. Nah, di sini Y, anggap Y sama dengan 2. Kemana? Tegak atau mendatar? Y ada di sini, anggap 2 di sini. Ya, gitu. Berarti nanti gambarnya mendatar. Ini adalah Y sama dengan 2. Oke, nah yang ini X lebih besar dari 0, ya. Y lebih besar dari 0. Tadi ya, di kuadran pertama artinya. Nanti kalian lihat yang arsirannya di kuadran pertama. Oke, tadi garis ini kurang dari itu ke kiri ya, ke kiri. Tapi kita mau yang bersih supaya terlihat. Yang bersih berarti ke kanan, kebalikannya. Tapi kalau kalian mau kotor juga nggak apa-apa ya. Yang ini juga ke kiri ya, ini kiri dua-duanya, berarti
kiri, sorry. Kalau yang Y mah atas bawah ya. Nah, kalau kurang dari Y, kurang dari itu ke atas ke bawah arsirannya. Kurang dari ke Ke bawah. ke bawah. Ke bawah. Nah, kita mau pakai yang bersih, berarti kebalikannya ke atas. Gitu ya. Nah, tapi ada di kuadran pertama. Nah, kuadran pertama berarti yang ini aja. BHP-nya. Udah deh, selesai gitu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, ini juga masih sama ya. Ini tentang apa namanya, soal cerita yang bisa lah ya kalian. Tinggal buat model matematikanya, jeruk, salak, apel. Berarti jeruk J, salak S, apel A gitu. Nah, satu jeruk nanti jadi satu jeruk ditambah 3 salak tambah 2 apel harus membayar 33.000. Orang membeli 2 jeruk tambah 1 salak atau salak aja ditambah 1 apel sama dengan 23.500. Orang yang membeli 1 jeruk ditambah 2 salak ditambah 3 apel harus membayar 36.500. Nah, ini mah bisa ya kalian ya, sama kayak biasa aja. Oke, nomor 25, 26. Oh, udah ya. Oke, 25. Nah, ini udah ada gambar nih di ABCD-nya. Nah, ini misalin ya. Misal, jadi kalian punya gambar di opsinya. Nah, kalian tinggal cari nih, yang X-2 ini garis yang mana. Nah, Ibu kasih tanda ya, misalkan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, X-2Y sama dengan 6 di garis keberapa? 1, 2, 3 kira-kira. Kayak sama tadi ya caranya yang titik potong. X-nya 0, Y-nya 0 gitu. Kira-kira garis berapa? Garis nomor berapa? X kurang 2Y sama dengan 6. Nomor 1. Nomor 1 ya. Kalau kayak tadi ya, kalau X-nya 0, berarti Y-nya ada min, nggak apa-apa. Min 2Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan min 3. Oh, lihat aja yang Y-nya min 3, nomor 1 berarti. Gitu ya. Ini nomor 1. Nah, X tambah Y sama dengan 4. Ya, sama kayak tadi. Di nolin X-nya, berarti Y-nya sama dengan 4. Oh, berarti yang garis ke-2. Yang ini berarti garis ketiga. Nah, garis ketiga ini beda ya, Y kurang dari 3X. Kita ubah kayak sama teman-teman lainnya. Berarti pindah ruas. Min 3X tambah Y kurang dari 0. Terus, karena X-nya negatif, ya ingat kalau X-nya negatif, kita kalikan negatif supaya positif. Ya, harus positif X-nya, 3X min Y lebih besar. Nah, ini harus berubah lebih besar. Oke, tinggal kita cari kurang dari. Kurang dari itu ke kiri ke kanan arsirannya. Garis pertama ke kiri ya, kurang dari. Garis pertama tuh yang ini, yang min 3 sama 6. Ke kiri berarti yang A betul, yang B betul juga, yang C betul juga, yang D betul juga ya ke arah kiri ya. Oke, berarti semuanya ada. Yang garis kedua lebih besar. Nah, garis kedua tuh yang ini ya, yang 4 sama 4. Garis kedua itu lebih besar ke kanan. Kalau ke kanan berarti garis kedua, lihat garis kedua ke kanan harusnya ke sana ya, ke sini. Nah, yang A itu salah ya, ini dia ke kiri. Kita tandai dia tidak. Yang B ke kanan, iya, kanan ya. Terus yang C ke kanan ke kiri. Benar nggak garis yang kedua ini? Arsirannya ini benar ke kanan? Salah atau benar? Ini harusnya ke kanan ya. Kanan. Nah, kalau yang C ini dia gambarnya kayak gini. Nah, arsirannya ke sini. Ke sini tuh ke kiri. Berarti dia salah. Itu ya. Yang ini
Yang ini juga salah ya. Arsirannya ke kiri, harusnya ke kanan. Berarti yang benar adalah yang B. Gitu. Kita cek lagi yang satu, kalau misalkan kurang yakin. Yang terakhir lebih besar itu ke kanan. Ke kanan ya. Ke kanan berarti si garis ya, garis ini, yang garis ketiga. Nah, ke sini kan arsirannya, ya berarti ini ke kanan benar. Jadi jawabannya yang D, gitu ya. Gitu. Kalau Terus himpunan, saya mau tanya, ya boleh. kapan saat apa itu pertidaksamaannya tuh himpunan kosong? Kan di situ ada apa? Ada jawab PG-nya tuh ada himpunan kosong kapan? Ketika semua warna tidak ada, maksudnya semua warnanya tuh kan misalkan di sini ada 3 warna. Nah, nggak ada 3 warna yang kena gitu irisannya. Atau kalau daerah bersih kelihatan, kalau daerah bersih nggak ada gitu, si daerah bersihnya tuh nggak ada. Misalkan ada 2 garis gitu ya. Nah, misalkan kita pakai daerah bersih ya. Gimana ya? Terus. Intinya nggak ada yang kena di daerah bersihnya. Tuh, kemana nih? Kok gambarnya jelek banget. Biasanya kena tuh gini ya. Nah, misalkan gini aja. Ini garis pertama, ini garis kedua. Nah, apa ya? Pokoknya si arsirannya kita mau pakai daerah bersih ya. Daerah bersih, misalkan, aduh susah ya di sini ya. Intinya nanti ketika kita pakai daerah bersih, nah dia nggak ada gitu. Dia nggak ada yang daerah bersihnya. Kayak gini aja misal. Nah, ini kan nggak ada ya, mana daerah bersihnya gitu. Nggak ada. Jadi itu adalah himpunan kosong. Oh, jadi misalnya tuh ada 2 itu, terus itu tuh kayak bertolak belakang gitu ya, Bu? Ya kan Ibu pakai cara bersih ya. Pakai cara bersih, tapi ternyata pas kita pengen tahu daerah bersihnya, nggak ada gitu. Aduh, ini tuh gini-gini. Ngerti, Bu, ngerti. Gitu. Nah, atau misalkan ada satu garis lagi ya, nah, nggak ada intinya, nggak ada yang bersihnya. Kalau ini kan mungkin masih kelihatan ya, oh ini Bu yang bersihnya. Nah, biasanya nggak ada aja intinya. Oke, atau pakai warna, ada 3 warna. Nah, kan harus dicari tuh 3 warnanya, ternyata nggak ada gitu, nggak ada. Nah, itu himpunan kosong. Oke, sampai sini? Ya, ngerti, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, nomor 26 juga sama ya. Ini masih sama, tapi beda ininya aja mungkin. Nah, ini lebih besar. Oh, ada X lebih besar dari 0. Kalau X lebih besar dari 0, arahnya atas ya. Walaupun di sumbu X, kan sumbu X, bukan sumbu X. Walaupun sumbu X itu mendatar, tapi X lebih besar dari 0 itu arahnya ke kanan apa kiri. Gitu. Kanan sama kiri, bukan atas bawah. Bukan atas bawah. Gitu ya. Jadi kalau X lebih besar dari 0, ini dia kanan. Ini kurang dari itu kiri, ini kiri. Nah, kita cari lagi yang tadi ya, masih sama. Ini 1, ini 2, ini 3. Kebalik ya. 1, 2, 3. Oh, kebalik. Ini 1, ini 2, itu 3. Nah, kita cari. Yang 1 itu kiri. Kiri itu tadi udah semua ya. A, B, C, D, E itu benar semua. Yang satu lagi kiri. Nah, tadi kan kanan, sekarang kiri. A itu yang kedua ya. Yang kedua tuh yang ini. Ke kiri. Nah, A benar, B salah, C benar, D benar. Betul ya? Ke kiri. Nah, yang terakhir, yang ini, sorry bukan yang terakhir. Garis ketiga itu tadi harusnya tandanya lebih besar ya. Lebih besar itu ke kanan. Berarti yang A ke kanan, betul ya. Ke kanan betul, yang C betul, yang D, nah yang D salah. Yang D itu kan ini ya, garis ketiga tapi arsirannya ke kiri. Salah, berarti A sama C. Nah, tinggal lihat ini, ada X lebih besar berarti arahnya ke kanan.
Nah, lihat dari yang sumbu Y ya. Garis tegak, bukan mendatar. Sumbu Y, X lebih besar dari 0. Oh, lebih besar dari 0 itu kan ke kanan. Nah, bebas. Ke kanannya segini. Berarti harusnya yang C, bukan yang A. Apa bedanya A sama C? Kan sama-sama ke kanan. Yang A itu dia di bawah ini tidak diarsir. Artinya apa? Kalau si X lebih besar dari 0, nah yang si ini Y-nya lebih besar dari 0. Ada Y lebih besar dari 0. Maka nanti jawabannya yang A. Itu yang ngebedain ya. Oke, sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Waktunya sudah lewat. Nah, nomor 27, nanti kalian lihat di ini ya, di apa namanya, di kanvasnya, nanti itu ada apa namanya, ada pembahasannya, boleh kalian nanti akses pembahasannya. Ini tuh apa? Ini IPS bukan? Kita lihat ya. Oke, ini IPS ya. Nah, nanti akan di-share, akan di-publish pembahasannya. Kita lihat dulu nomor Bu, ya. tadi saya pengen foto yang nomor 18, Bu. 18 nanti di-share ya di OneNote ya. Oh, Ibu. Boleh buka OneNote nih. Oh, nah kayak gini ya. Ini udah ada ya, tuh 25 mungkin soalnya seperti ini. Nah, nanti tinggal kalian ini aja lihat pembahasannya ya. Nah, udah ada ya. Nomor 29 soalnya seperti apa, jawabannya seperti apa, kayak gitu ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Di pembahasannya ada gitu. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyain Ibu, tanyakan ke Ibu secara japri. Nah, nanti yang tadi OneNote-nya nanti Ibu akan simpan di biasa Zoom record, terus ada rekamannya juga.